Shalom adik semuanya. Shalom Oke, semuanya. berjumpa lagi dengan Kak Kila dan Kak Nia. Oke, Kak Nia, sore hari ini kita bersyukur kita masih bisa memuji Memuji Tuhan. Tuhan. Benar Kak. Nah, ada satu pribadi Kak yang gak akan pernah meninggalkan kita. Siapa namanya Kak? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Tuhan ya? Tuhan Tuhan Yesus. Oke, yuk. Benar. Sebelum kita mau memberikan pujian kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dapat bersuka cita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Haleluya. Adik-adik di rumah siap memuji Tuhan? Siap Kakak. Kak Nia siap? Siap. Oke, yuk kita akan satu pujian. Setinggi-tingginya langit. Yuk. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Lagi, mengalahkan segalanya. Amin, haleluya. Oh iya Kakak Kila, karena kasih Yesus tuh mengalahkan segalanya, makanya ada nabi-nabi itu yang punya kuasa, benar gak? Benar Kak. Oke, apalagi Ayub itu setia sama Tuhan, benar gak Kak? Benar Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu ini lagu baru tapi kita mau sama-sama belajar. Amin adik-adik. Ikutin gerakan kakak-kakak yang di Depan Depan. sini, Yuk. oke. Yuk kita sama-sama nyanyi. Dari sana yuk. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera,
Kak. Yuk. Yesus itu luar biasa, makanya kasihnya Yesus tuh manis dan Indah. bener banget Kak. Ya ampun, sama kayak lagu ini. Dia kasihnya tuh lebar, luas, tinggi dan dalam sekali. Yuk kita nyanyi lagi, katakan Kasih Yesus manis dan indah. Yuk, lebih semangat yuk, tangan ya. Oke Kak Nia, tadi kita udah bernyanyi untuk Tuhan. Ya. Tapi sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Yuk, kita angkat satu pujian kita. Satu hari lagi bersama dengan Yesus. Yuk. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau genggam tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mari adik, kita katakan pujian ini bersama-sama sekali lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau genggam tanganku Bapa. Satu hari lagi
menyertai-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapa. Setelah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau tolong Tuhan berikan kami telinga supaya kami dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Bukan cuma sekedar mendengar saja ya Bapa. Kau berkati Tuhan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik semuanya. Nah, tadi kita udah bernyanyi nih untuk Tuhan. Tapi sebelum kita mau belajar cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga buat kasih setia-Mu kepada setiap pribadi kami masing-masing. Sebentar Bapak, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, senang sekali ya adik-adik, kita masih bisa berjumpa lagi nih pada minggu ini. Nah, sebelum kita mau belajar ya firman Tuhan pada hari ini, di sini Kak Priscilla mau kasih lihat sesuatu dulu nih sama adik-adik Andrew di rumah. Di sini ada sebuah kertas ya, adik-adik, yang bertuliskan tentang mencapai tujuan. Nah, bisa dilihat ya tulisannya di depan ya, adik-adik. Nah, apa arti dari kalimat ini, adik-adik? Nah, sesuai firman Tuhan kita pada hari ini ya, yang terdapat di Filipi 3 ayat 14. Nah, bisa dilihat ya ayat yang di depan ya, adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, adik-adik. Nah, jadi pada Filipi 3 ayat 14 ini merupakan surat Paulus ya untuk setiap jemaat yang di Filipi, adik-adik. Nah, di sini juga Paulus ya mendorong untuk semua orang untuk berlomba-lomba bersama-sama dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi kehidupan Paulus di sini digambarkan ya sebagai suatu perlombaan lari, adik-adik. Nah, contohnya nih, misalnya ya, ketika kita mengikuti suatu perlombaan lari, nah, pasti kita ingin mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita pasti ingin mempunyai harapan agar kita bisa menang dalam perlombaan lari tersebut, adik-adik. Nah, apa yang kita lakukan? Pasti kita latihan. Pasti kita akan kerja keras, adik-adik, yang telah kita siapkan dari sebelumnya. Nah, atau contoh lain nih, misalnya kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kepentingan bersama. Nah, contohnya misalnya kita lagi bermain sepak bola, adik-adik. Nah, pasti ada pemain, pasti ada penjaga gawang, pasti ada yang mengirim bola. Nah, pasti kita juga ingin mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Pasti kita ingin mencapai garis finish atau kemenangan ya dalam sebuah tim, adik-adik. Nah, jadi kita ingin mencapai tujuan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, hari ini ya kita akan mendengar pelajaran yang tentunya sangat indah, yaitu ada seorang tokoh Alkitab ya yang bernama Paulus, adik-adik. Nih, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik. Nah, seorang laki-laki ini yang bernama Paulus. Nah, Paulus di sini ya dia menulis surat. Nah, bisa lihat ya gambar yang di depan ya, adik-adik. Paulus sedang menulis surat. Nah, Paulus juga di sini menceritakan keadaannya ketika Paulus berada di dalam penjara, adik-adik. Nah, Paulus di dalam penjara karena hal apa, adik-adik? Ya, Paulus berada di dalam penjara karena Paulus memberitakan kabar baik tentang Yesus yang adalah
Tuhan yang telah bangkit. Jadi ketika Paulus ya berada di penjara, dia ingin mengingatkan kepada setiap jemaat yang di Filipi yang Paulus layani agar agar iman di setiap jemaat Filipi agar tetap terjaga dengan baik, adik-adik. Nah, di sini juga Paulus ya ingin mengucapkan terima kasih atas pemberian yang telah diterimanya dari seseorang yang bernama Epafroditus, adik-adik. Nah, siapa sih Epafroditus ini? Nah, Epafroditus ya adalah teman sekerjanya Paulus yang telah mendukung pelayanan Paulus, adik-adik, ketika Paulus berada di dalam penjara, adik-adik. Kenapa, adik? Karena Paulus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, menurut pendapat adik-adik, hal apa sih yang membuat Paulus harus menulis surat kepada untuk setiap jemaat di Filipi? Nah, jawabannya kenapa? Karena surat Paulus ya merupakan kabar sukacita dan ucapan syukur terima kasih Paulus atas cinta kasih yang telah ditunjukkan orang-orang Filipi kepada Paulus, adik-adik. Walaupun Paulus ya mengatakan bahwa Paulus tidak sempurna, adik-adik, tetapi di sini Paulus berusaha untuk mencapai tujuan. Nah, karena Paulus tidak menjadi sempurna bukan karena kekuatannya, tetapi di sini Paulus ya memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya. Karena yang kita tahu salah satu buah Roh Kudus adalah buah sukacita. Jadi, nah di sini juga Paulus dapat bersukacita. Jadi, nah di sini Kak Priscilla ada sebuah kalimat ya tentang ucapan terima kasih, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya tulisannya di depan ya, adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan tadi, adik-adik. Paulus mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang bernama Epafroditus. Nah, karena Epafroditus adalah teman sekerjanya Paulus, adik-adik. Kenapa? Karena Epafroditus tadi telah mendukung ya pelayanan Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara, adik-adik. Untuk Untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, hari ini ya firman Tuhan kita belajar di mana Paulus ya menceritakan kehidupannya ketika Paulus berada di dalam penjara, adik-adik. Tetapi di sini Paulus tidak mengeluh, adik-adik. Tetapi Paulus bersukacita dan tetap bersyukur, adik-adik. Nah, sama nih seperti Paulus tadi ya mengingatkan setiap jemaat di Filipi untuk untuk berlari ya dalam perlombaan untuk mencapai tujuan, yaitu memiliki Tuhan Yesus di hati setiap jemaat di Filipi, adik-adik. Nah, sama nih ya seperti kita, adik-adik. Kita melayani, kita mengasihi Tuhan Yesus bukan karena bukan karena kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan bersama. Nah, ayat hafalan kita minggu ini itu kita ambil di Filipi 3 ayat 13 ya. Bisa dilihat ya ayat yang di depan ya, adik-adik. Nah, firman Tuhan mengatakan Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku. Nah, jadi di sini Paulus ya digambarkan sebagai seseorang pelari, adik-adik. Untuk Untuk mencapai tujuan dalam sebuah perlombaan lari, adik-adik. Nah, kesimpulan dari cerita ini adik-adik? Nah, di sini Kak Priscilla ada sebuah gambar pola sepatu ya, adik-adik. Nih, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik. Nah, dari gambar pola sepatu ini menjelaskan bahwa bahwa garis awal ya dari kehidupan kita adalah ketika kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam apa? Setiap pribadi kita masing-masing. Nah, di sini juga ada sebuah gambar ya, di mana ada seorang pelari, adik-adik. Nah, seorang pelari ini akan apa? Melakukan start awal untuk apa? Untuk mencapai garis akhir di depan, adik-adik. Nah, tetapi ketika pelari tersebut ya, dia mau berlari ya ke depan. Nah, di sini ada sebuah tantangan, adik-adik, yang dia harus hadapi. Nah, misalnya kegagalan di masa lalu, terus semangatnya hilang, dan pencobaan, adik-adik. Nah, itu yang membuat apa? Pelari tersebut harus berhenti di tengah jalan, adik-adik. Nah, jadi walaupun kita tidak menjadi juara, tetapi kita berhasil untuk mencapai apa? Tujuan garis akhir kita. Kita tetap apa? Terus berlari, adik-adik. Nah, sama nih seperti Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus ya kepada setiap pribadi kita masing-masing untuk apa? Untuk membimbing kehidupan kita, adik-adik. Nah, jadi apa? Perlombaan lari ya itu digambarkan bukan apa? Bukan karena kita berlari lebih cepat. Kita berlari bukan karena kehebatan kita, tapi karena apa? Kita berlari dalam sebuah perlombaan untuk mencapai tujuan, adik-adik. Tujuan bersama-sama. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biar kami dapat belajar dari Paulus, biar kami tetap teguh, tetap kuat dalam situasi apapun. Dan terima kasih juga buat kasih setiamu, biar kasih setiamu itu dapat kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya, adik-adik.